Tarik dana dari bank BUMN. Kenapa isu ini mencuat? Belakangan ini, ramai seruan di media sosial yang mengajak masyarakat menarik dana dari bank-bank BUMN. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Publik mempertanyakan transparansi Danantara. Apa itu Danantara? Danantara adalah lembaga superholding yang bertugas mengelola aset BUMN dengan total nilai mencapai ribuan triliun rupiah. Pemerintah mengklaim bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN. Namun, di balik janji manis ini, banyak pihak mempertanyakan transparansi dan kredibilitas pengelolaan lembaga ini. Mengapa harus khawatir dengan Danantara? Karena jika tidak dikelola dengan baik, bisa beresiko masyarakat kehilangan uang tabungannya yang disimpan di dalam bank BUMN, sebagaimana yang sudah terjadi pada Asabri dan Jiwasraya. Dan salah satu alasan utama kekhawatiran publik tersebut adalah karena nama-nama bermasalah yang menduduki posisi penting dalam Danantara. Beberapa nama yang mencuat diantaranya Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur Bank Indonesia yang pernah dipenjara 5 tahun karena kasus korupsi 100 miliar. Kini ia menduduki posisi ketua tim pakar Danantara. Mulyaman Hadad yang gagal mengawasi kasus Jiwasraya dan pernah diperiksa dalam kasus Bank Senturi, kini memegang peran strategis di Danantara. Rosan Roslani, mantan pejabat di pemerintahan Jokowi, yang kini menjadi CEO Danantara. Publik mempertanyakan apakah transparansi benar-benar bisa terjaga dengan figur-figur seperti ini. Pandu Syahrir, keponakan dari Luhut Binsar Panjaitan, yang ditunjuk sebagai Chief Investment Officer, CIO, Danantara. Ini memunculkan kecurigaan tentang adanya praktik nepotisme dalam penunjukan pejabat tinggi. Lebih mencurigakan lagi, meskipun pemerintah mengklaim bahwa Danantara akan diaudit oleh BPK dan diawasi oleh KPK, ternyata audit tersebut tidak bisa dilakukan secara independen. Berdasarkan regulasi yang berlaku, baik BPK maupun KPK harus mendapat izin dari DPR sebelum bisa melakukan audit menyeluruh terhadap Danantara. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah DPR yang sering dikritik karena lemahnya pengawasan akan benar-benar menjalankan tugasnya dengan objektif? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan? Dengan segala kontroversi yang mengiringi pembentukan Danantara, masyarakat harus lebih waspada terhadap resiko kehilangan uang yang mungkin terjadi kepada mereka. Karenanya, beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. 1. Memantau dan mengkritisi kebijakan. Publik harus terus mengawasi perkembangan Danantara dan tidak mudah percaya pada janji-janji transparansi yang diberikan pemerintah. 2. Mendesak regulasi yang lebih ketat. Masyarakat dapat mendorong adanya regulasi yang lebih ketat agar Danantara benar-benar diawasi secara independen tanpa intervensi politik. 3. Mengamankan aset pribadi. Jika masih ada kekhawatiran terhadap pengelolaan dana di bank BUMN, maka langkah logis adalah mempertimbangkan opsi lain untuk menyimpan aset keuangan dengan lebih aman. Misalnya memindahkan dana tabungan ke bank swasta. 4. Menyebarkan kesadaran. Semakin banyak orang yang menyadari potensi masalah di balik Danantara, semakin besar tekanan publik terhadap pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dari 4 langkah di atas, langkah nomor 3, mengamankan aset pribadi, adalah hal paling mudah dan sangat penting yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan uang Anda. Jika Anda merasa terancam dengan tabungan Anda, maka sangat disarankan untuk menarik seluruh uang Anda dan menempatkannya di bank swasta. Walaupun dalam skala besar, tentu saja ini bisa berdampak buruk buat negara, tapi jaminan akan keselamatan harta Anda jauh lebih penting. Kesimpulannya, dengan rekam jejak orang yang ada di dalam Danantara, kita sangat patut untuk khawatir. BPK dan KPK yang katanya mengawasi, masihkah bisa dipercaya? Jangan sampai kita hanya bisa menyesal di kemudian hari. Mungkin seruan tarik dana dari bank BUMN memang benar harus kita lakukan.